kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngerai ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Kamis sore mendatangi sebuah perusahaan di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didatangi lantaran adanya laporan penahanan ijazah 31 karyawan. Namun saat didatangi, pemilik perusahaan membantah menahan ijazah karyawannya. Jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah. Wamenakar bersama Wakil Wali Kota Surabaya berkeliling melihat kondisi perusahaan. Pemilik juga membantah menyekap karyawannya selama 3 hari. Nggak ada, Pak. Nggak ada orang mau nekam. Saya perempuan bisa nyekap orang itu kan. Bukan, tapi mereka tidak bisa keluar. Ya, mereka kan bisa teriak-teriak satpam. Tuh, satpam bisa nggak apa? Loh, maksudnya satpam kawasan itu kan banyak, Pak. Makanya nanti kita Makanya kan kita. Pemeriksaan pun berlanjut dengan diskusi untuk mengembalikan ijazah yang ditahan. Namun pemilik menyebut karyawan yang mengurus berkas tidak bekerja. Bu Vero atau Civero, Ibu kenal? Paham? Nggak ya? Ngerti lah ya? Dari sana. Iya, betul. Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Iya. Itu dulu kan karyawan Ibu kan? Tahu. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu iya. Saya cuma bantu-bantu aja. Bantu-bantu aja, tidak mau kerja. Waktu penahanan ijazah yang ditaruh di mana? Biasanya Ibu bilang nggak kenal Veronica dari saya. Kemudian ternyata Ibu bukan sedang bertanggung jawab. Ibu sedang berbohong. Saya kenal. Pernah ketemu? Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan? Ijazah yang ini siapa namanya? SKCK dan SKCK. Waktu daftar. Udah ngawur Ibu asli. Cara diskusi udah nggak sehat dengan Ibu nih. Kita cuma minta ijazah dipulangin. Udah itu doang. Kita nggak minta duit ke sini. Kita tetap ini biar berjalan. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya. Kamu tahu itu ya. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Apa sih nggak ketemu logika? Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Kembalikan aja. Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Sebelumnya perusahaan ini diperiksa lantaran mantan karyawannya melapor ijazahnya ditahan. Mereka juga mengaku tidak diperbolehkan pulang selama 3 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara sebagai salah satu juru bicaranya. Sementara itu, Kota Pangkal Pinang disiapkan menjadi salah satu tujuan untuk warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai salah satu juru bicara Presiden. Penunjukan ini sebagai komitmen pemerintah untuk memperbaiki komunikasi kepada publik. Sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki komunikasinya kepada publik disampaikan Presiden Prabowo saat acara Saresan Ekonomi pada 8 April 2025. Sejumlah kebijakan pun diambil untuk meningkatkan komunikasi pemerintah. Salah satunya dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Saat dikonfirmasi, Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan menjadi salah satu juru bicara Presiden Prabowo. Apakah Mas Pras sudah dilantik jadi ini juru bicara Presiden yang resmi untuk ke depannya? Siapa? Jenengan Mas Prasetyo. Enggak perlu dilantik, kita semua ya, diharapkan menjadi juru bicara, ya terutama kalau saya itu kan karena posisi sebagai Mensesnek kan diminta juga untuk ikut aktif kan gitu. Oh, okay. Itu yang bedanya dengan PCO ya, Mas ya? Nggak ada, semua barang PCO tetap. Nah kita juga tetap diminta untuk membantu gitu. Oke. Ini kan evaluasi kemarin kebijakan komunikasi Presiden yang sering dianggap blunder gitu apa gimana sih Mas? Atau enggak juga. Enggak lah, ini hanya untuk memperkuat, karena itu kan kewajiban kita kan. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan juga secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan, ya kita sadari, akan kita perbaiki. Kira-kira begitu, Mas. Penugasan baru kepada Mensesnek Prasetyo sebagai juru bicara Presiden dianggap memperkuat komunikasi pemerintah kepada publik. Sementara Prasetyo membantah jika penunjukan dirinya menjadi jubir disebabkan oleh sejumlah kebijakan komunikasi Presiden yang dinilai blunder. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim negosiator Indonesia telah bertemu dengan sejumlah kementerian Amerika Serikat untuk membahas soal tarif impor baru Presiden Trump. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan United States Trade Representative atau USTR Jamieson Greer. Dalam pertemuan keduanya menghasilkan kesepakatan yang rencananya akan dicapai dalam 60 hari ke depan. Selain bertemu dengan USTR, Airlangga juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Target utama tim negosiasi adalah menurunkan tarif impor yang dibebankan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini membahas sejumlah isu ekonomi dan geopolitik. Salah satunya terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor mineral kritis seperti nikel. Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting,
dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai. Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan kedua pasangan kepala daerah dilakukan belakangan lantaran pencalonannya sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo Ones Pahabol serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani Heliana di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan turut disaksikan sejumlah jajaran pejabat negara hingga para menteri Kabinet Merah Putih. Kedua pasangan kepala daerah dilantik terpisah karena pencalonan mereka sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza. Kota Pangkal Pinang disiapkan untuk menjadi kota tujuan warga Gaza untuk menetap sementara. Informasinya usai jeda berikut.